Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam yang kali ini mata kuliah metode sains atau riset operasi ya. Salam sehat sejahtera semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang apapun dan siap belajar. Oke, kita mulai. Kita akan membahas mengenai metode simplex. Apa ini metode simplex? Ini kaitannya dengan operasi waktu dulu kalian sekolah mungkin pernah menghitung memakai metode eliminasi, substitusi begitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya hampir sama modelnya ya, tapi ini variabelnya banyak ya. Kalau dulu waktu sekolah hanya 2 variabel bisa digambar, dieliminasi lebih cepat ya, atau di substitusi. Nah, kalau ini kita nanti membahasnya minimal 2 variabel, jadi bisa lebih. Oke, yang pertama kalau masuk ke metode simplex kita harus membuat bentuk standar dari model PL. PL itu persamaan linearnya ya. Jadi kita membahas persamaan linear di sini. Jadi kalau persamaan linear maksimasi, bentuk standarnya ini normalnya, bentuk standarnya adalah lebih kecil atau sama dengan. Jadi kalau maksimum kan laba, profit, ya biasanya pembatasnya lebih kecil sama dengan. Kalau minimasi, minimalkan biaya iklan, minimalkan ongkos ya, itu biasanya bentuk standar kendalanya lebih besar sama dengan. Sifat bentuk standarnya ini nanti kita buat tandanya sama dengan semua ya, jadi yang tadinya lebih kecil lebih besar dibuat sama dengan ruas kanannya sama dengannya non negatif atau positif. Seluruh variabelnya adalah non negatif atau positif, fungsi tujuannya bebas, bisa max bisa min. Kemudian ini cara mengubah bentuk formulasi yang belum standar ke bentuk yang standar. Pembatasnya yang pertama, pembatas bertanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar dan sama dengan menambah atau mengurang variabel select atau S, dimana S nya positif ya, lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau lebih kecil ini bentuk standarnya ditambahkan dengan S sama dengan 6 gini ya, ini lebih besar dikurangi dengan S. Logikanya kalau lebih kecil itu kan kurang itu biar sama dengan jadi tambah. Nah, lebih dari itu logikanya lebih ya, biar sama berarti dikurang. Ini ya bentuk standarnya. Kemudian S1, S2 nya ini tergantung urutannya. Jadi kalau ini urutan pertama S1, kedua ya S2, ketiga S3 dan seterusnya. Berikutnya ruas kanan dapat dijadikan non negatif dengan mengalihkan kedua ruas dengan min 1. Jadi kalau ruas kanannya negatif, kita buat positif dikali min 1 semua. Kalau sama dengan tetap sama dengan ya. Tapi kalau tidak sama dengan seperti ini, misalnya kalau dikali min 1 tandanya berubah. Nih, kebalikannya ya. Pembatas harga mutlak itu artinya di dalam harga mutlak ini hasilnya nanti positif tetap ya. Kalau negatif berarti diminkan biar positif, kan negatif itu mutlaknya positif. Jadi ini hasilnya bisa positif, bisa lebih besar sama dengan min B atau ini ya. Jadi kalau negatif lebih kecil sama dengan B, jadi plus minus kan ya, kalau minus dikali min, kalau positif ya tetap positif karena harga mutlak. Berikutnya variabel YI jika tidak terbatas dalam tanda dapat dinyatakan sebagai 2 variabel non negatif substitusinya ini. Nah, ini tapi jarang dipakai ya, ini hanya kasus-kasus khusus. Fungsi tujuannya bisa diubah. Jadi kalau minimum mau dikerjakan dengan maksimum bisa dengan dikali negatif ya. Jadi maksimum dibuat minimum bisa dengan dikali negatif semua. Nah, langkah-langkahnya sekarang. Ini yang pertama, langkahnya tadi dibuat dalam bentuk standar ya. Kemudian periksa nilai variabel non basis variabel pada baris fungsi tujuan atau fungsi Z, biasanya pakai Z ya, atau baris ke-0 paling atas sendiri. Jika semua NPV nya non negatif artinya solusinya sudah optimal, selesai ya. Jika masih ada yang negatif, pilih negatif paling besar sebagai variabel yang masuk sebagai basis. Jadi kalau masih ada yang negatif, dipilih yang paling besar. Kalau sama gimana? Boleh pilih salah satu, sama aja. Gimana cara milihnya biar lebih baik? Cari yang
variabel di bawahnya itu nilainya atau angkanya yang ada 1 atau 0 atau yang angkanya lebih kecil. Jadi mempermudah perhitungan kita nanti. Jadi untuk standar cari yang fungsi tujuannya masih negatif, cari yang paling negatif besar ya. Kemudian hitung rasio dari ruas kanan dibagi antara variabel tadi. Nah, jadi setelah tadi yang dipilih yang paling negatif, itu variabel di bawahnya ini nanti masuk ke entering variabel, cari yang positif, hitung rasionya ya. Kemudian ruas kanan dibagi entering variabel ini dicari yang rasionya terkecil. Variabel basis dengan rasio terkecil berubah menjadi variabel non basis. Kemudian lakukan operasi elementer, jadi variabelnya ganti. Kemudian operasi elementer ini seperti substitusi atau eliminasi, ada yang dienolkan, ada yang dihilangkan. Eliminasi kan dihilangkan ya, dienolkan. Tapi ada yang tetap. Nah, bedanya kalau eliminasi dinolkan, nol semua, hilang semua ya. X1 hilang, S1 hilang semua. Kalau ini enggak, ada yang satu yang menjadi satu, tetap satu ya. Kembali ke langkah 2 tadi, setelah operasi elementer, cek ke langkah kedua ini tadi. Fungsi tujuannya apakah semuanya sudah non negatif? Oh, masih ada yang negatif, cari lagi yang negatif terbesar. Ya, dihitung rasionya cari yang kecil, operasi elementer terus sampai langkah setnya ini semuanya sudah positif. Contohnya, ini contoh kasus yang kemarin sudah kita bahas dengan grafis. Jadi ini tidak kita bahas lagi grafisnya. Nah, ini kita lihat fungsi tujuannya. Ini fokusnya ke metode simplexnya ya. Fungsi tujuannya adalah memaksimumkan keuntungan dari harga barang ini. Fungsi kendalanya ini didata dari tadi soalnya ini, kalau dibuat diagram seperti ini, maka kendalanya ini ya, lebih kecil ini. Kemudian syarat non negatifnya ini, produknya positif semuanya. Nah, ini kalau dikerjakan dengan grafis, persamaan 1, 2, 3 digambar, titik potong yang dicari, titik potongnya di sini berapa, daerahnya mana ya, cari yang maksimum ya. Nah, kemarin setelah kita hitung dengan grafis, ketemunya ini ya. Produk 1 sebanyak 6, produk 2-nya 16, keuntungannya 66.000. Oke, kita bahas sekarang kalau pakai simplex. Fungsi kendala, tadi fungsi kendalanya, persamaan fungsi kendalanya tadi tandanya lebih kecil. Nah, ini biar sama dengan ditambah ya, karena lebih kecil kan, ditambah ini tambah S1 sama dengan 30, ini tambah S2 sama dengan 60, ini tambah S3 sama dengan 72. Nah, jadi ini angkanya sama persis, hanya ditambah S2 1 30, 2 3 60, 4 3 72. Ini sama persis, hanya ditambah S1, S2, S3 ya, sesuai urutannya. Kemudian fungsi tujuannya tadi setnya harga produknya 3000 X1 tambah 3000 X2 ya. Tujuannya ini kita buat ke simplex, ini pindah ruas semua ke sebelah kiri. Jadi 3000-nya X1 pindah ke kiri jadi min, ini juga sama, min 3000 X2. Ini ditambahkan variabel S lengkap, kalau ini S-nya ada 3, di sini juga ada 3. S-nya 0 ya, karena memang Z-nya tidak ada S-nya. Kan sama dengan tadi, sama dengan ini ya. Nah, jadi kan kalau ini pindah semua sama dengan 0 ya. Nah, ini kemudian kita masuk ke tabel simplexnya. Karena ini kita punya variabel X1, S2, S1, 2, 3, maka di sini X1, S2, S1, 2, 3 solusinya rasionya. Paling atas sendiri ini ya. Nah, berikutnya ini BV itu basis variabel. Basis variabel selain Z ya. Z itu fungsi tujuannya. Jadi kita masukkan dulu. Basis itu artinya nilainya 1, yang lainnya 0. Nah, artinya kalau di sini S1-nya basis berarti selain Z ya, S1-nya basis berarti S1 di sini nanti 1. Lainnya 0. Kalau S2 di sini basis berarti S2 di sini 1, yang lainnya 0. S3 di sini basis berarti di sini 1 ya, lainnya 0. Nah, basis itu seperti ini. Kecuali Z ya, Z itu fungsi tujuannya. Kita cek fungsi Z tadi berapa koefisiennya Z, min 3000 X1, min 3000 X2, 0 S1, 2, 3, 0 semua sama dengan 0. Nah, jadi min 3000, 0 semua ya, sampai solusinya 0. Kita tuliskan di sini Z-nya. Min 3000, S1, 2, 3-nya 0 semua, solusinya 0 semua. Berikutnya yang persamaan pertama. 2x1, 1s2, 1s1, 30. 2, 1, 1, 30. 2, 1,
S1 nya 1 sama dengannya 30. S2 3 nya 0 ya. Nah ya kan, ini S1 nya kan 1 nih, sudah 1 tadi. Dan S2 nya fungsi yang kedua, kendala yang kedua, 2, 3, 1, 60. 2, 3, 60 ya. Ini kita tuliskan 2, 3, S2 nya 1 sama dengannya 60. Kemudian yang ketiga 4, 3, 72. Ini 4, 3, S3 nya 1, ini 72. Nah, jadi hanya memasukkan nilai dari persamaan itu ke sini. Kemudian langkah simpleksnya, lihat basis yang Z ya, bukan yang basis ini, terus fungsi tujuannya. Yang Z ini dilihat masih ada yang negatif, ini ada yang negatif 2 ini. Kebetulan nilainya sama. Kalau sama berarti boleh pilih salah satu. Sebenarnya boleh pilih sembarang ya, yang membedakan nanti banyak iterasinya. Kalau memilihnya angka yang tidak terlalu ringkas ya, nanti iterasinya agak panjang. Jadi kita pilih ini karena di sini lihat kolomnya ini 224 133, ada angka 1 di sini ya. Nah, kalau saran saya ada angka 1 ada 0 dipilih. Nah, karena itu lebih sederhana menghitungnya. Jadi kita pilih yang di sini ya, yang kolom S2. Kita pilih yang min ini. Ya, karena kita pilih yang min negatif yang terbesar, ini karena negatifnya sama, kita pilih yang ini karena ini ada angka 1. Nah, setelah kita pilih ini, kita hitung rasio dari ruas kanannya ini dibagi dengan ini variabelnya yang masuk ke basis nanti. Nah, jadi ruas kanannya dibagi sama variabelnya S2 ini, kita hitung yang positif saja ya. Jadi kalau ini ada yang negatif, tidak dihitung. Jadi 30 dibagi 1 tetap 30. 60 dibagi 3 20 ya. 72 dibagi 3 berapa? Dibagi 3, 72 dibagi 24 ya. Setelah kita hitung rasionya, langkah yang berikutnya tadi dihitung rasio, kemudian cari rasio yang terkecil. Ini ya, rasio terkecil artinya tadi kita ketemu rasionya, cek yang paling kecil berapa? 20, 30, 24. Oke, yang paling kecil ini 20. Ini minimum 20 ya. Nah, artinya yang 60/3 ini, nah yang variabel 3 ini nanti jadi basis. Jadi X2 nya ini nanti masuk ke variabel basis, S2 nya meninggalkan basis. Jadi kolom di sini nanti mengisinya Z, S1, kemudian ini S2 menjadi X2 ya. Jadi ini nanti dibuat 1, yang lainnya dibuat 0. Nah, bagaimana membuatnya? Ini untuk variabelnya X1, ini S2, S1, S2, S3 ya. Ini solusinya. Nah, ini membuat satunya bagaimana? Operasi elementer baris. Artinya barisnya boleh dikali pecahan, dijumlah, ditambah atau dikurang ya. Jadi ini 3 ini harus jadi 1 kan, paling gampang dibagi 3 ya. Jadi kalau barisnya ini prinsipnya seperti eliminasi substitusi. Jadi dikalikan dengan angka, untuk dihilangkan menguranginya ditambah. Nah, jadi pengali ya, pengali itu kelipatan. Artinya angka 2, 3, 0, 1, 0, 60 ini kelipatannya sepertiga. Itu kan berarti dikali sepertiga. Jadi ini kalau 3 bagi 3 kan 1, atau 3 kali sepertiga itu kan 1. Jadi 2/3 di sini ya. Dikali sepertiga, kali sepertiga 1, 0 kali sepertiga 0, 1 kali sepertiga 0 kali sepertiga tetap 0, 60 bagi 3 20. Jadi ini didapat dari S2 nya dibagi 3 atau dikali sepertiga, dibagi 3 gitu aja ya. Jadi rombongan baris S2 ini semua dibagi 3 ketemunya ini. Oke, sekarang yang lainnya harus 0 ini. Nah, gimana caranya biar 0? Artinya ini nanti elemen kuncinya S2 atau X2. Jadi boleh S2, boleh S2.
karena ini sama ya, hanya kelipatannya sepertiga, ketemunya ini. Nah, kita buat 0 yang atas dulu ya, yang Z-nya ini, yang min 3000. Kenapa yang atas dulu? Karena nanti kita mau cek yang atas masih ada yang negatif enggak. Kalau masih ada berarti belum selesai ya. Berarti perlu dilengkapi nih ngitungnya. Kalau sudah positif semua nggak perlu dilengkapi, nggak apa-apa. Nanti ya. Ini artinya min 3000 butuh 0 harus ditambah dengan 3000. Kuncinya yang di sini S2 atau X2. Nah, boleh pakai X2, ini ada pecahannya, atau pakai S2 yang nggak ada pecahannya, sudah bulat. Nah, ini karena 3000 butuh plus 3000, ini aja ya, 3-nya kali 1000 ya. Jadi S2 nya atas dikali 1000. Ya, kita hitung dulu 1000 S2. Jadi ketemunya 2000 yang di sini. Terus 3000, kemudian dikali 0 tetap 0, kali 1 1000, dikali 0 tetap 0, dikali 60 ribu ya. Nah, ini akan kita nolkan dengan yang Z-nya atas, jadi Z-nya tinggal ditulis di sini. Z-nya itu min 3000 di sini. Ini min 3000 juga. Kemudian 0 0 0 0. Nah, ini harus 0, berarti harus dijumlah ya. Ini dijumlah. Ditambah 2000 dikurangi 3000 berarti masih min 1000. Ditambah 0, ini 0, ini 1000, ini 0, ini 60.000. Nah, ini menjadi set yang baru. Saya kasih aksen ya, set aksen itu yang baru yang di sini ya. Nah, jadi set aksen yang set baru ini di sini angkanya min 1000, ini 0, kemudian ini 0, ini 1000, 0, kemudian 60.000. Nah, berikutnya ini masih ada yang min ya. Nah, berarti harus dilengkapi ngitungnya. Oke, kita lengkapi. Kita hitung dulu ya, bawahnya 3000 ini ya, 1 ini harus 0 kan. Nah, ini 1 harus 0, berarti harus dikurangi dengan 1. Nah, kuncinya tadi ini sudah 1 ya. Ya, dengan ini aja ya. Boleh pakai yang ini sih, kunci yang di sini. Yang di atas ini S2-nya ini dikali. Kalau ini 3, berarti ini dikali min 3. Kali min 3 semua, yang S1 ditambah S2 ya. Atau pakai S1 yang X2 yang di sini, yang angkanya 1. Nah, boleh pakai yang mana? S2 yang atas atau X2 yang bawah ini. Karena ini kan pelipatan ya. Jadi kalau elemen kuncinya dipegang baik-baik yang mana ya. Kalau kelipatan itu sama. Jadi kita pakai yang 1 ini aja ya. Jadi X2-nya ini kita kali min 1 aja. Jadi min X2-nya kita kali min 1 min S2 ya. Jadi min 2/3. Kemudian min 1, kemudian 0, kemudian min 1/3, tinggal dikali min ya, 0 min 20. Kemudian yang mau dihilangkan 1 yang tadi ini S1. S1 di sini 2, 1 1 0 0 30. Oke, kita mau buat 0 di sini ya, berarti ditambah. Nah, ini kalau ditambah kita lihat yang ruas kanan positif ya, nggak masalah. Berarti hasil di sini nanti untuk yang S1-nya baru ini. Jadi S1 yang baru saya kasih aksen ya. Min 2/3 tambah 2. Jadi 2 dikurangi 2/3 kan ya. 1/3. 1/3 kok 4. Ini 1/3, 1/3. Min 1 tambah 1 0 sudah ya. Kemudian nah ini harusnya garisnya panjang gini ya. Nah, ini juga tadi ditambah semua ini. Nah, saya takutnya kalau banyak garis itu nanti membingungkan. 0 tambah 1 1, min 1/3 tambah 0 min 1/3. Tambah 0 tetap 0, min 20 tambah 30 10. Nah, ini S1-nya sekarang angkanya S1-nya 1/3 itu boleh ditulis 4/3 ya.
0, kemudian 1, min sepertiga, 0, 10. Nah, tinggal 0 yang di sini yang belum dihitung nih. Nah, ini 3 ini biar 0. Ini sudah 3, ini kuncinya juga 3. Tinggal dikurangi aja ya. Nah, ini kalau mengurangkan kita lihat ruas kanannya. Ini kalau dikurangkan berarti biar positif yang dikurangi ke atas ya. S3 kurangi S2. Nah, jadi S3 ini kalau dikurangi S2 kurangi S2 itu untuk menuliskan S3 yang baru ya. Nah, Anda saya tulis ya, langsung aja ya karena dekat ini jadi lihatnya gampang. 4 kurangi 2 ya, atau di sini aja ya. 2, 3 kurangi 3 habis 0, 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 1 min 1, 1 kurangi 0, 1, 72 kurangi 60, 12. Nah, sampai di sini sudah lengkap. Dicek lagi setnya masih ada yang negatif, masih ada ini min 1000. Nah, sama dengan tadi, hitung rasio dari entering variabelnya ini dengan ruas kanannya. Jadi sekarang rasionya kita hitung 10 dibagi 4/3, sama saja 10 dikali ya 3/4. 20 dibagi 2/3 sama saja 20 dikali 3/2. Ini 12 dibagi 2 berapa? 10 dikali 3/4 itu 10, 30 dibagi 4, 7,5 ya. Ini 7,5. 20 dibagi 2 itu kan 10 kali 3, 30. 12 dibagi 2, 6. Yang paling kecil minimum ini ya, minimal. Yang min ketemunya 6. Nah, berarti yang di sini yang dibagi 2 ini, nah ini nanti masuk ke basis. Jadi nanti basisnya ini S3-nya berubah menjadi X1. Ini kan X1 ya, kolomnya miliknya X1 ini. Nah, jadi tabel yang di sini angkanya ini min 1000, 00, 1000, 060.000 sampai 2001 min 1, 1, 12. Ini dituliskan di bawahnya ini ya. Nah, ini artinya yang kita pilih ini dibuat 1, yang lainnya dibuat 0. Bagaimana caranya? Ini ditulis lagi ya. Nah, ini karena yang paling minimum ini, maka di sini harus 1, yang lainnya dibuat 0. Nah, kemudian ini variabelnya ganti X1. Ini masuk di sini S1. Yang lainnya tetap set S1, S2 sama. Nah, sama dengan tadi operasi elementer. S2 ini kalau angka 2-nya S3, kalau angka 2-nya harus diganti 1, harus dibuat 1, berarti dikali setengah ya, atau dibagi 3. S3-nya dibagi 3 ini. Dibagi 2, sorry. Angkanya 2. Dibagi 2. Nah, jadi 2 bagi 2 1, 0 bagi 2 tetap 0, 0 bagi 2 tetap 0, min 1 dibagi 2 ya min setengah ya. Ini setengah, ini 6. Nah, yang lainnya harus 0. Kita hitung dulu yang atas ya. 1000 ini min 1000 harus 0, berarti ditambah 1000. Nah, tinggal kuncinya dikali 1000 kalau yang pakai yang ini ya, atau pakai yang S2, S3 ini 2-nya dikali 500. Nah, terserah mau yang ini dikali 500 atau yang X1-nya ini dikali 1000, sama aja ya. Yang mana yang mau dipakai? X1 bolehlah kita pakai X1 yang dekat ini, tinggal kali 1000 ya. 1000 X1 berapa? Ini jadi 1000 kali 0 tetap 0 kan 0 ya, kali min setengah min 500. Ini jadi 500 kali 6 berapa? 6.000 ya. Kita operasikan dengan set tadi yang 1000-nya mau hilangkan tadi, min 1000, kemudian 00, 1000, 0, 60.000. Lihat set yang atas ya. Ini mau dinolkan, artinya ditambah ya. 1000 min 1000 ditambah kan, biar 0. Jadi ini ditambah 0, ini ditambah 0, ditambah 0 tambah 0 tetap 0. 500 min
sama 1000 plus 500 ya, ini juga 500, 60 tambah 6000 ya 66.000 kan. Jadi sekarang Z-nya 0, 0, ini juga 0, ini 500, 500, kemudian 66.000. Nah, kita lihat Z-nya ada yang negatif. Oh, tidak ada, sudah positif semua. Wah, ini sudah selesai, ini tinggal melengkapi ya. Kita mau mencari solusinya, ini sudah ketemu solusi Z-nya. Nah, kita tinggal mencari solusi yang X. Ini X2 sama X1. X1 sudah ketemu, ini 6. Nah, kita tinggal mencari X2. X2-nya carinya gimana? Ini harus 0. Jadi X2 ini kalau 2/3 harus 0, artinya harus dikurangi dengan 2/3 kan, 2/3 biar 0 kurangi 2/3. Dari mana? Ya dari kuncinya, ini kuncinya yang S3 ini dikali 1/3 atau X1 nya dikali 1/3, 2/3 ya. Jadi sesuai kebutuhan, 2/3 butuhnya min 2/3. Oke, kalau paling gampang dari 1 ini dikali min 2/3 ya. Jadi kita hitung X1 nya dikali 2/3, boleh langsung min, boleh dikali plus, karena kalau nanti butuh min tinggal dikurangi nggak apa-apa, atau dikali min sekalian juga sama aja. Jadi mau dikali berapapun itu sebenarnya operasi baris itu kan rombongan, sama itu kelipatannya. Jadi X1 nya ini kalau kita kali 2/3, ini kan 2/3 berarti ya. Nah ini langsung ke belakang ya, 6 dikali 2/3 berapa? 6 dikali 2/3 berarti 6 dikali 2 dibagi 3, 4 ya. Kita nggak hitung semuanya karena kita butuhnya hanya di sini 0, di sini berapa solusinya ya. Nah jadi tadi yang mau dinolkan X2 nya, ini X2 nya kan 2/3 ini. Nah ini kalau harus 0 kan harus dikurangi ya. X2 nya tadi 2/3, yang paling belakang ini 20 kan ya. Nah 20 ini kalau dikurangi yang ruas kanannya harus positif, nguranginya dibalik ya, 20 kurangi 4 ya. Nah jadi 20 kurangi 4 16, 2/3 kurangi 2/3 0. Nah jadi di sini kalau dikurangi, kalau mau dilengkapi boleh dilengkapnya angkanya berapa ya, tapi nanti yang kita pakai S2 nya di sini, yang penting di sini sudah 0 ya, ini sudah 0, terus yang terakhir di sini ketemunya 16. Nah jadi kalau sudah setnya ini 0 atau positif, nggak ada yang negatif, selesai, tinggal hasil akhirnya berapa. Hasil akhir dari mana? Dari kuncinya yang diminta yang mana? Oh ini harus 0, berarti ini biar 0, ini nanti ketemunya berapa? Nah ternyata 16. Jadi akhirnya sudah ketemu, X1 nya 6, X2 nya 16, keuntungan setnya 66.000. Sama dengan hasil dari metode grafis yang sudah pernah kita bahas kemarin. Nah ini 6, 16, 66.000. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa memahami. Jadi ini menghitungnya operasinya elementer baris. Yang penting diingat-ingat baris kuncinya yang masuk ke basis itu yang mana ya. Baris kuncinya bisa atasnya atau bawahnya. Ini ya. Ini lengkapnya seperti ini. Contoh yang kedua, ini variabelnya 3 ini. Ada X1, X2, X3. Kalau pakai gambar nggak bisa, kalau manual ya. Kalau pakai program komputer bisa. Nah kalau ini harus pakai simplex, artinya ini pembatasnya nanti sama, ini pembatasnya maksimum lebih kecil harus ditambah S ya, 1, S2, S3 ini. Nah ini fungsi standarnya, bentuk standar yang fungsi keuntungannya setnya ini pindah ruas semua, min 60 S1, min 30 S2, min 20 S3, ini kan tambah S1 nya ada 4 ini ya, jadi S1 2, 3, 4. Nah jadi nanti variabelnya di sini S1 2, 3 sampai S nya 4. Nah ini sama, masukkan ke tabel simplexnya, cari yang paling negatif. Ini kebetulan paling negatif 60 ini ya. Hitung rasionya, rasio dari sini solusinya dibagi sama yang kolomnya entering variabel ini. Nah cari yang paling kecil, yang paling kecil ini ketemunya ya, ini dijadikan 1. Nah ini berarti variabelnya ganti X1 ya. Nah ini yang lainnya 0, dibuat 0, dibuat 0, dihitung seperti tadi rasio elementer, ketemunya sekian. Cek setnya, masih ada yang negatif. Nah, belum selesai, hitung lagi rasionya. Rasionya dari ruas kanannya ini dibagi yang positif ya, ini yang negatif nggak dihitung.
0 juga nggak dihitung, jadi hanya ini sama ini, sorry. Jadi hanya dua angka ini, 4 dibagi setengah sama 4 dibagi seperempat. Yang minimum mana? Oh, ini yang minimum, berarti ini jadikan 1. Nanti ini masuk ke basis variabelnya X3, ini ganti X3, ini jadikan 1, yang lainnya 0. Nah, seperti ini ya, dihitung operasi elemen terbaris, hasilnya Z-nya sudah positif semua. Oke, selesai ya. Jadi tinggal menghitung X1 nya berapa, X3 nya berapa. Ini enggak ada X2 nya, artinya X2 nya 0 ya. Jadi solusinya hanya X1, X3, X2 nya 0, kemudian SZ nya 280. Jadi pola menghitungnya seperti itu. Nah, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat belajar, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.